Sinar matahari sore menembus jeruji jendela, menebar bercak cahaya hangat di atas lantai kayu tua rumah Chen Wei. Ibu, Gong Xinlan, menunduk menjahit kemeja, jarum dan benangnya meluncur di antara kain, menciptakan suara gesekan halus. Ayah, Chen Jin duduk di sampingnya, jari ejazanya tanpa sadar mengusap pinggiran cangkir teh. Namun pandangannya terus mengikuti gerak anaknya, yang sedang membereskan barang di ruang tamu. Chen Wei memasukkan beberapa setelan tempur yang sudah dilipat rapi ke dalam koper. Gerakannya cepat dan pasti. Adiknya, Chen Ming, duduk di kursi roda, mengamati kakaknya dengan tenang. Di sandaran kursi rodanya, terbaring sebuah buku prinsip mesin yang terbuka, halamannya sedikit terangkat oleh angin sepoi-sepoi dari jendela. Tanggal 12 Maret. Di titik pengumpulan bahan monster dojo ekstrim martial arts. Udara dipenuhi aroma campuran samar antara darah dan disinfektan. Kelima anggota tim Palu, api berdiri di depan meja logam. Gao Feng meletakkan cakar terakhir kucing, bayangan ke dalam pemindai. Di layar, muncul total angka 8 digit. Pandangan Chen Wei menyapurkan rekannya. Luka parut di wajah Gao Feng tampak lebih dalam di bawah lampu sorot. Rambut di pelipis Chen Gu sudah mulai memutih. Wei Ti dan Wei Jing berdiri bahu-membahu. Tatapan mereka kompleks. Ia menarik napas dalam. Suaranya terdengar jelas di aula yang lapang. Kita bagi rata. Gao Feng tertegun sejenak. Lalu, ia menepuk bahu Chen Wei dengan keras. Tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang menguning oleh tembakau. Jakun Chen Gu bergerak naik turun. Akhirnya, ia hanya mengangguk dalam diam. Wei Ti dan Wei Qing saling bertatapan. Bau mereka yang tegang perlahan mengendur. Malam itu, di sebuah warung tenda yang ramai, cahaya neon merah dari papan nama menebar di atas meja-meja yang berminyak. 5 gelas bir bertemu dengan keras. Busa-busa kecil menyembur dan meluncur turun di sisi gelas. Hiruk-pikuk pengunjung lain seolah terisolasi. Wajah Chen Gu sudah memerah. Ia merangkul leher Chen Wei erat-erat. Napasnya berbau alkohol, mengoceh kata-kata yang terputus-putus. Wei Ti dan Wei Qing saling merangkul bahu. Bersenandung mengikuti lagu lawas dari speaker tua. Sudut mata mereka sedikit basah. Gao Feng duduk sendiri di samping. Ujung rokok di jarinya menyala dan padam bergantian. Dari balik kepulan asap, ia memandangi kawan-kawannya yang sebentar lagi akan berpisah. Ada kesepian yang tak terungkap di matanya. Botol-botol kosong di meja semakin menumpuk, memantulkan cahaya yang samar-samar. Saat-saat paling gelap sebelum fajar, kelimanya saling berpegangan keluar dari warung tenda. Angin dingin menerpa, Chen Wei menggigil, lampu jalan memanjangkan bayangan mereka, berkait, lalu perlahan terpisah. Tak seorang pun mengucapkan selamat tinggal. Tanggal 2 Rosap, matahari bersinar cerah. Di depan gerbang Akademi Militer Kedua Jiangnan. Kata, Akademi Militer, memantulkan cahaya putih menyilaukan dari papan logam. Chen Wei hanya mengenakan kaos biru tua tipis, bersandar di pagar besi dingin jembatan kecil. Ia memperhatikan para siswa yang mengenakan jaket tebal beraneka warna berjalan keluar beriringan. Sosok agak kurus berlari dari trotoar samping, mata di balik kacamata itu berbinar senang. Awen. Chen Wei menyambutnya, meninju dada temannya dengan lembut. Wei Wen, mengenakan hoodie berbulu, menghembuskan napas yang membentuk kabut putih di udara dingin. Lantai 2 restoran, Baiyaju. Cahaya lampu di ruang privat itu kuning lembut. Dari balik jeruji jendela kayu, terlihat ranting-ranting pohon, tak berdaun bergoyang pelan tertiup angin. Pelayan wanita meletakkan menu, pandangannya tertahan sejenak pada profil wajah Chen Wei yang tegas dan tatapannya yang tajam. Tanpa sadar, ia membungkuk sedikit lebih rendah.
Wei Wen membuka sebotol bir. Cairan kemasan mengalir ke gelas, menciptakan gelembung-gelembung halus. Kulitnya tipis, hanya beberapa teguk. Telinganya sudah memerah jelas. Pacaran, gak gampang, ya? Ia menggeleng, jari-jarinya tanpa sadar, mengusap tetesan embun di permukaan gelas. Ia menceritakan persaingan di antara teman-teman perempuan pacarnya. Nada suaranya penuh kepasrahan dan kelelahan yang samar. Chen Wei mendengarkan dengan tenang. Jarinya bergerak perlahan. Di permukaan botol bir yang dingin, tetesan embun mengalir mengikuti alur sidik jarinya. Semuanya bisa disimpulkan dalam dua kata, status. Suara Wei Wen tiba-tiba meninggi. Ia menenggak birnya lagi. Jakunnya bergerak naik turun keras. Wang, kekuasaan, kekuatan. Yang paling nyata, tetap kekuatan diri sendiri, kacamatanya berkabut tipis. Chen Wei memandangi mata temannya yang memerah dan tangan yang mencengkeram botol bir hingga buku-buku jarinya memutih. Ia diam. Di luar jendela, sisa-sisa cahaya, sensa terakhir mewarnai langit dengan emas tua, lalu dengan cepat ditelan oleh gelapnya malam. Sekitar pukul 4 sore, jalan di luar area asrama sepi. Wei Wen menunjuk ke depan, masih mengoceh tentang rencana makan malam pacarnya. Chen Wei mengeluarkan ponselnya, cahaya dingin dari layar menerangi separuh wajahnya yang tenang. Ponsel Wei Wen bergetar di saku. Ia mengeluarkannya, membuka layar dengan santai. Detik berikutnya, gerakannya membeku, matanya membelalak, menatap pesan SMS notifikasi transfer bank itu. Angka dulu, seperti besi panas membakar pupil matanya. Ia menoleh tajam ke arah Chen Wei. Chen Wei meletakkan tangannya di bahu Wei Wen. Kehangatan dari telapak tangannya terasa menembus pakaian. Laki-laki di depan perempuan harus bisa tegak. Chen Wei tersenyum. Senyuman itu tampak sangat jelas dalam cahaya senja yang semakin redup. Bibir Wei Wen bergetar beberapa kali. Ujung hidungnya memerah. Chen Wei sengaja membelalakkan mata, membuat ekspresi kaget yang berlebihan. Waduh, jangan-jangan lo mau nangis. Wei Wen mendadak tertawa, mengusap hidungnya dengan keras. Chen Wei melambaikan tangan, lalu berbalik dan berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi pohon phoenix. Siluet tubuhnya, dalam cahaya kuning, redup lampu jalan yang baru saja menyala, tampak tegap dan sepi. Wei Wen tetap berdiri di tempatnya. Cahaya dari layar ponsel menerangi ekspresinya yang rumit. Deretan angka itu masih terbaring di sana. Sore hari, persimpangan, Chan Wan Gang. Di tanaman hijau abadi di pembatas jalan, daun-daunnya basah oleh embun petang. Chen Wei bersandar di tiang lampu jalan yang dingin. Jari-jarinya tanpa sadar menggaruk permukaan logam itu. Di pikirannya, bergema kata-kata Wei Wen tentang status. Dari kejauhan, Li Xin berlari-lari kecil mendekat. Jaket bulu putih kremnya mencolok dalam cahaya senja. Pipinya kemerah, napasnya membentuk kabut putih. Ia berhenti di depan Chen Wei. Matanya berbinar, nunggu lama. Di dalam restoran Yinuo, lilin di dalam kaca pelindung bergoyang lembut, memproyeksikan bayangan mereka berdua di atas meja dengan taplak berwarna gelap. Alunan piano yang lembut seperti aliran sungai mengalir di udara yang tenang. Beberapa meja di sekitarnya sengaja dikosongkan, menciptakan ruang privat kecil. Chen Wei mengangkat gelasnya, menyentuhkannya dengan lembut ke gelas Li Xin. Kaca berbenturan, menghasilkan suara ting yang jernih. Cahaya lilin menari-nari di matanya, memantulkan titik-titik hangat. Mereka berbicara dengan suara rendah, terkadang tersenyum, terkadang mengerutkan kening. Kursi-kursi kosong di sekeliling membentuk penghalang yang sunyi. Chen Wei mengangkat gelasnya, menyentuhkannya dengan lembut ke gelas Li Xin. Kaca berbenturan, menghasilkan suara ting yang jernih.
Cahaya lilin menari-nari di matanya, memantulkan titik-titik hangat. Mereka berbicara dengan suara rendah, terkadang tersenyum, terkadang mengerutkan kening. Kursi-kursi kosong di sekeliling membentuk penghalang yang sunyi. Di meja sebelah, dua wanita dengan riasan rapi berbicara dengan suara rendah. Isi pembicaraan mereka tidak pantas terdengar. Dalam keheningan restoran, kata-kata itu sesekali terbawa angin. Chen Wei dan Li Xin saling memandang. Keduanya melihat sedikit rasa canggung dan kesal di mata lawan bicaranya. Dengan kompak, mereka mengalihkan topik pembicaraan. Setengah jam kemudian, kedua bersaudari itu berdiri. Sang kakak tiba-tiba berhenti saat melintas, mundur 2 langkah, lalu membungkuk dan mengamati wajah Chen Wei dengan saksama. Aroma parfumnya yang menyengat, tiba-tiba menenggelamkan aroma makanan. Ho, ternyata beneran lo. Ia pura-pura terkejut. Jari-jarinya yang bercat kuku merah menyala hampir menyentuh hidung Chen Wei. Chen Wei sedikit menyandarkan tubuhnya ke belakang. Alisnya berkerut. Nona, sepertinya saya tidak pernah bertemu Anda. Pandangan wanita itu dengan cepat menyapu Li Xin. Wajahnya sempat menunjukkan kepanikan. Ia buru-buru melambaikan tangan. Salah orang. Ia menarik temannya dan bergegas pergi. Senyuman yang sempat mengembang di bibir Li Xin memudar. Tatapannya menjadi tajam. Tunggu sebentar, nona-nona. Suara Li Xin tidak keras, tapi membuat langkah kedua wanita itu terhenti. Tubuhnya kondong ke depan, siku bertumpu di meja, jari-jari bertautan. Cahaya lilin membayangi wajahnya yang tenang, menciptakan pola terang gelap. Tadi kalian bilang, bertemu dia 2 hari berturut-turut. Sang kakak memaksakan senyum. Yang kutemui bukan pacarmu, tapi teman priaku, Dashan. Li Xin mengangguk, nada suaranya datar. Kemarin kamu juga ketemu Dashan itu, bahkan menginap. Wanita itu melirik Chen Wei, lalu tertawa dengan sengaja genit. Iya dong, Dashanku hebat banget. Loh, tiba-tiba Li Xin tersenyum. Senyum yang penuh pengertian dan ketenangan. Kebetulan banget, pacarku kemarin video call sama aku sampai larut malam. Hampir 3-4 jam. Senyum di wajah kedua wanita itu langsung membeku, panik terpancar jelas di mata mereka. Mereka saling pandang, tak sempat lagi mengucapkan basa-basi, lalu meraih tas tangan dan nyaris berlari kecil keluar restoran. Bunyi sepatu hak tinggi menghantam lantai. Kacau dan terburu-buru. Chen Wei menatap Li Xin, tak bisa menahan senyum. Kemarin kita cuma ngobrol sejam, kan? Pipi Li Xin memerah. Ia mengedipkan mata licik. Cuma nakutin mereka aja. Lihat, wajahnya langsung berubah. Di bawah cahaya lilin, telinganya memerah samar. Keluar dari restoran, angin malam membawa hawa dingin. Chen Wei mengantar Li Xin pulang ke asrama. Cahaya lampu toko di sepanjang jalan memperpanjang lalu memendekkan bayangan mereka. Setelah kejadian kecil tadi, suasana di antara mereka justru lebih rileks. Candaan sesekali memberi kehangatan di malam yang dingin. Di pintu masuk asrama Universitas Jiangnan, cahaya lampu jalan terpotong-potong oleh rimbunnya pohon camfor. Li Xin berdiri di bayangan tangga, wajahnya setengah terang setengah gelap. Di kamp elit, semangat ya, bisiknya. Lalu ia berbalik dan cepat-cepat naik tangga. Chen Wei mengawasi sosoknya menghilang. Saat hendak pergi, suara dingin terdengar dari bawah pepohonan di depan. Chen Wei. Ia menoleh. Wang Xingping melangkah keluar dari bayangan, diikuti seorang pelayan tua dan 4 pengawal beraura tangguh. Berdiri bagai tembok. Kulit Wang Xingping pucat. Jas customnya yang rapi memantulkan cahaya lembut dalam remang-remang. Ia berhenti 3 langkah di depan Chen Wei. Dagunya sedikit terangkat. Tatapannya penuh sikap merendahkan.
Aku datang cuma buat bilang satu hal, tinggalkan licin. Chen Wei menyimpan tangan di saku celana, posturnya santai, hanya matanya yang menjadi dingin. Kalau enggak, gimana? Para mahasiswa yang lewat merasakan suasana tak biasa, mereka mempercepat langkah atau mengintip dari kejauhan. Wang Xingping menyeringai, senyum tanpa kehangatan. Bagus, paham aturan. Tapi aturan, ada orang yang bisa bunuh orang. Dan gak apa-apa, ada orang yang dengan satu kalimat bisa hancurkan satu keluarga. Setiap kalimat diucapkan, ia maju selangkah, mencoba menekan dengan wibawa. Chen Wei tak bergerak sedikit pun. Tangan di sakunya pun tak dikeluarkan. Dengan tenang, ia sebut latar belakang lawannya. Keluarga Wang dari kota Jingdu. Salah satu dari 9 keluarga inti Har Alliance. Senyum di wajah Wang Xingping melebar, menjadi lebih dingin, seolah segalanya dalam genggaman. Katakan, rating pertempuran kalian berempat. Wang Xingping menoleh sedikit, memberi perintah pada pengawalnya. 3 pria kekar menjawab bergantian dengan suara rendah. Tingkat komandan menengah. Suara mereka jelas di keheningan malam. Pria botak paruh baya terakhir tersenyum tipis. Tingkat komandan tinggi. Pandangan pria botak itu menyapu Chen Wei seperti pisau. Anak muda, lebih baik tahu diri. Pejuang perang pun, di hadapan keluarga Wang, nggak berani sombong. Bahan seragam tempurnya memantulkan cahaya lampu jalan, samar-samar memperlihatkan kontur otot di baliknya. Tepat saat itu, suara riang menyela. Kak Wang, kamu juga di sini? Heng Xia menggandeng tangan seorang perempuan, mendekat dengan senyum polos. Matanya berbinar melihat Chen Wei. Kakak Luo Feng, kebetulan banget. Alis Wang Xingping berkerut hampir tak terlihat. Lalu cepat diganti ekspresi ramah. Heng Xia, kebetulan ya. Paman An, sang pelayan, membungkuk halus di belakangnya. Keempat pengawal itu juga mengangguk pada Heng Xia. Suasana tiba-tiba mereda. Heng Xia tak menyadari keanehan. Dengan antusias ia berkata pada Wang Xingping, Kak Wang, kan kamu suka banget kenalan sama pejuang duang, pejuang berbakat. Ini kakak seperguruanku. Luo Feng, jauh lebih hebat dari aku. Dia mau ikut aku ke markas besar, masuk kamp pelatihan elit nomor 1 di dunia. 5 kata kamp pelatihan elit. Itu seperti paku es, langsung menembus jendang telinga Wang Xingping. Senyumnya membeku, pupil matanya menyempit, punggungnya yang tegak seolah kaku sesaat. Udara di sekeliling bagai membeku. Wajah Paman An juga berubah. Ia melirik cepat pada tuannya, lalu menatap Chen Wei yang masih tenang. Pandangannya kompleks. Keempat pengawal itu saling pandang. Permusuhan yang tegang tadi sirna, diganti kewaspadaan yang berhati-hati. Jakun Wang Xingping naik turun. Di bawah cahaya lampu, keringat halus nyaris tak terlihat membasahi pelipisnya. Ia menarik napas dalam. Udara dingin itu seolah menyadarkannya. Detik berikutnya, di bawah pandangan Heng Xia yang terkejut, Wang Xingping maju selangkah, lalu membungkuk dalam dan formal pada Chen Wei. Dahinya hampir menyentuh lutut. Gerakan itu terasa sangat mencolok dan mengganggu di area asrama yang sunyi. Chen Wei, kali ini aku, Wang Xingping, yang salah duluan. Mohon jangan disimpang. Suaranya tidak keras, tapi getarannya jelas. Punggung yang membungkuk, itu membuat beberapa lipatan di jas mahalnya. Heng Xia benar-benar terdiam. Mulutnya terbuka, memandangi Wang Xingping, lalu Chen Wei. Tak paham apa yang terjadi. Chen Wei menatap anak muda Jingdu yang nyaris merendah ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Enggak apa-apa, cuma salah paham, ujarnya datar. Lalu ia menoleh ke Heng Xia. Aku duluan. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi begitu saja, tanpa sekalipun menatap Wang Xingping.
Langkah kakinya terdengar teratur di jalan beton, perlahan menjauh, akhirnya menyatu dengan suara latar malam. Wang Xingping berdiri tegak, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu. Ia menatap Heng Xia yang masih bingung, memaksakan senyum. Kali ini terima kasih. Di dalam suite hotel, lampu kristal menerangi ruangan bagai siang. Wang Xingping mengayunkan lengan dengan kasar, menyapu semua botol minuman mahal di rak anggur. Dentuman keras pecahan kaca menggema di ruangan. Cairan berwarna amber dan merah tua berceceran, membasahi karpet mahal. Aroma alkohol kuat langsung memenuhi udara. Dadanya naik turun hebat, tatapannya gelap dan penuh kebencian, menatap tajam pada kekacauan di lantai. Paman An berdiri dengan tangan terlipat di sudut bayangan, diam bagai patung. Setelah melampiaskan amarah, Wang Xingping terjatuh di sofa kulit, dasinya longgar. Ia menutup mata, dari tenggorokannya keluar geraman tertekan. Saat membuka mata lagi, yang tersisa di dasar matanya hanyalah cahaya dingin, nyaris buas. Paman An, suaranya serak, sarikan sepasang saudari kembar. Tubuh Paman An bergetar hampir tak terlihat. Ia tampak ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya, di bawah tatapan Wang Xingping yang tanpa kehangatan, ia menunduk. Baik, Tuan Muda. Ia berbalik dan keluar ruangan, menutup pintu dengan pelan, mengurung semua orang bengis di dalam. Hari-hari berikutnya, Chen Wei hampir menghabiskan semua waktunya untuk melatih 9 lapis pedang petir. Di ruang latihan bawah tanah villa miliknya, dinding paduan logam penuh dengan bekas tebasan baru dan lama. Ia bertelanjang dada, keringat mengalir di garis otot yang tegang, berkilau di bawah cahaya lampu. Pedang Blood Shadow membelah udara, mengeluarkan siulan tajam. Di mata pedangnya seolah terlilit kilatan biru halus, muncul lalu lenyap. Setiap ayunan, langkah, dan putaran tubuhnya presisi bagai mesin, tapi tetap memiliki ritme seperti denyut kehidupan. Tanggal 24 Maret, siang hari, Bandara Kota Basis Jiangnan. Di balik dinding kaca raksasa ruang tunggu, landasan abu-abu memanjang ke kejauhan. Chen Wei berpamitan dengan keluarganya. Mata ibu, Gong Xinlan, memerah. Ia menggenggam erat tangan anaknya, ujung jarinya terasa dingin. Ayah, Chen Jinfu, hanya menepuk bahu putranya dengan kuat. Segala kata yang tak terucap terkandung dalam kehangatan telapak tangan yang kasar itu. Adik, Chen Ming, duduk di kursi roda, mendongak memandang kakaknya. Ia mengangguk kuat-kuat, matanya penuh keteguhan. Pejuang perang yang Hui melambaikan tangan dari kejauhan. Chen Wei melirik terakhir kali ke arah keluarganya. Ia berbalik. Langkahnya mantap menuju pintu pemeriksaan keamanan. Ia tidak menoleh, tapi bisa merasakan tatapan membara dari belakang, terus mengikutinya. Melewati koridor, pandangan tiba-tiba terbuka. Sebuah pesawat penumpang raksasa berbentuk piringan terbang berhenti tenang. Cangkang peraknya, tang aerodinamis memantulkan cahaya lampu bandara. Dingin dan penuh nuansa futuristik. Heng Xia di sampingnya tak bisa menahan decak kagum yang pelan. Mereka naik melalui tangga pesawat ke kabin khusus di lantai atas. Interiornya berbentuk melingkar. Kursi berwarna biru tua terasa lembut dan lapang, mengeluarkan aroma khas kulit. Di ruang kosong tengah, proyeksi virtual 3 dimensi sedang memutar trailer film. Cahaya dan bayangan yang memukau berkedip-kedip tanpa suara. Chen Wei duduk di kursi I-21. Sabuk pengaman terkunci otomatis dengan suara klik yang halus. Yang Hui duduk di kursi dekat lorong. Matanya sudah terpejam. Cahaya di dalam kabin lembut. Hampir tak terasa getaran mesin yang menyala, hanya dengungan rendah yang datang dari bawah kaki. Penerbangan berlangsung mulus, bagai diam di tempat. Chen Wei tidak menonton film.
Ia hanya menatap keluar melalui jendela tertutup, seolah bisa melihat awan dan daratan yang melesat di luar. Lebih dari 1 jam berlalu dalam kesunyian. Saat mendarat, sensasi weightlessness yang ringan terasa. Pintu kabin terbuka. Angin yang tenang dan jelas juk. Sangat berbeda dengan yang udara lembab kota basis Jiangnan. Menerpa mas. Chen Wei menarik napas dalam-dalam, lalu menginjakkan kaki di tanah kota basis Hongning. Cadillac limusin meluncur keluar dari bandara. Pemandangan di luar jendela bagai membawa ke dunia lain. Gazebo dengan atap melengkung dan tiang penyangga. Halaman dengan batu bata abu-abu dan genting. Jalanan yang dipaving batu. Bahkan terlihat pejalan kaki dengan pakaian bergaya kuno. Fasilitas modern tersembunyi dengan apik di balik elemen-elemen klasik ini. Karena ada pemimpin dojo di sini, ini adalah kota basis paling aman di dunia, kata Yang Hui. Suaranya penuh kebanggaan. Mobil melaju mulus. Jalanan bersih. Wajah para pejalan kaki tampak tenang. Sangat kontras dengan suasana tegang di kota basis yang berbatasan dengan area liar. Gerbang kamp pelatihan tidak mencolok, tapi memancarkan aura yang kokoh dan berat. Pintu logam hitam terbuka perlahan. Ketiganya turun dan berjalan masuk. Yang pertama menyambut pandangan bukanlah bangunan, melainkan sosok raksasa itu. Sebuah patung naga hitam setinggi 50 meter. Mendekam di tengah alun-alun pintu masuk kamp pelatihan. Bukan naga mitologi timur, melainkan naga bersayap dari legenda barat. Setiap sisiknya diukir dengan detail sempurna, memantulkan cahaya logam yang gelap di bawah sinar matahari sore. Yang paling mencekik adalah sepasang mata naga itu. Terbuat dari kristal hitam yang dalam, bagai 2 lubang hitam miniatur. Saat pandangan Chen Wei bersentuhan dengannya, kegelapan tak bertepi, dan tekanan mengerikan menghantam seperti tsunami yang nyata. Napas Chen Wei tercekat, jantungnya seperti diremas tangan tak kasat mata. Udara di sekitarnya menjadi kental. Cahaya seolah disedot oleh kedua bola mata itu. Ia bagai terlempar ke kehampaan tak berujung, dengan jurang tak berdasar di bawah kakinya. Heng Xia di sampingnya wajahnya langsung pucat. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Tubuhnya goyah. Hampir tak bisa berdiri tegak. Itu bukan hanya tekanan visual. Lebih merupakan teror yang bekerja langsung di tingkat pikiran. Dengusan rendah Yang Hui menggema bagai petir di telinga. Chen Wei tersentak sadar. Ia terengah-engah. Keringat telah membasahi kaus di punggungnya. Ia menatap kembali naga hitam itu. Tekanannya masih ada, tapi perasaan tenggelam itu sudah hilang. Baru sekarang, ia punya waktu mengamati dengan saksama. Di tubuh naga hitam yang besar, sisik-sisik yang tampak seperti ukiran itu, ternyata adalah layar hitam seukuran telapak tangan. Setiap layar memancarkan cahaya redup, menampilkan nama, nomor, dan tanggal. Dimulai dari leher naga yang tegak menjulang. Di sisik paling puncak tertulis, Nen-O, Sibulot Liga Bula 3 Puriwar. Namanya berwarna emas menyala. Di sisik-sisik bawahnya, nama-nama berwarna perak, biru, dan seterusnya. Semakin turun peringkatnya, cahayanya semakin redup. Pandangan Chen Wei menyusuri ke bawah. N-O, Cukiang Selimbu Bilanlan, No, Tik, 523 Mantasat. Nama dan kewarganegaraan yang beragam, mewakili para jenius paling puncak dari seluruh dunia. Akhirnya, pandangannya berhenti di dekat ekor naga. Di sebuah sisik di sana tertulis, No, 92 Jacqueline Bernard Lilula Pula 9. Dengan cahaya paling lemah, 182 nama, bagai lencat, sekaligus belenggu, terpateri di tubuh naga yang melambangkan kekuatan dan persaingan ini. Yang Hui berjalan mendekat, juga mendongak memandang naga hitam. Suaranya tenang. Ini peringkat. Seluruh kamp pelatihan elit saat ini memiliki 92 peserta.
diurutkan berdasarkan poin kekuatan tempur, dari tinggi ke rendah. Setiap nama mewakili seorang monster. Ia menoleh ke Chen Wei. Tatapannya tajam. Jika kamu lulus ujian tingkat B, namamu juga akan muncul di sini. Mulai dari urutan paling buncit. Angin menerpa alun-alun kamp-kamp pelatihan, membawa suara teriakan dan benturan logam samar-samar dari kejauhan. Chen Wei tidak menjawab. Ia hanya memandang tenang ke Sasmung Lalbu dua dubo nama yang berkedip-kedip itu. Memandang naga hitam yang seolah sikap hidup dan memangsa kapan saja. Sinar matahari memanjangkan bayangannya, dan bayangan naga menyilang di atas tanah. Sorot matanya, yang awalnya penuh keterkejutan, berangsur mengendap menjadi tenang, bagai kolam yang dalam. Lalu, di dasar kolam tenang itu, muncul percikan api kecil yang halus namun sangat teguh. Itu adalah kerinduan akan puncak, kegembiraan menghadapi tantangan, antusiasme memasuki medan tempur yang sama sekali baru. Mata dingin naga hitam masih memandang ke bawah, ke manusia-manusia kecil, abadi tak berubah. Dan Chen Wei, pemuda dari rumah susun sederhana kota Yangzhou itu, akhirnya berdiri di depan gerbang menuju puncak dunia. Jalan selanjutnya harus dibelah dengan pedang di tangannya.